Ala ingatlah, inna aulia Allah, sesungguhnya wali-walinya Allah. Bu, kalau dengar wali, ibu jangan punya pemikiran wali itu bersorban, berjubah, berjenggot. Itu wali itu pasti. Enggak gitu. Konsepnya wali di Quran itu enggak begitu. Ya. Konsepnya ini nih wali itu. Sesungguhnya wali-walinya Allah itu mereka tidak akan pernah khawatir dan mereka juga tidak akan pernah bersedih hati. Artinya kalau orang sudah menjadi wali Allah, hidupnya pasti bahagia. Itu mah wali, kita siapa? Lah wali mah kriterianya apa? Kriterianya di ayat berikutnya, yaitu alladzina amanu, orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Jadi terbuka buat siapa saja. Kalau pengen disebut wali, ya harus beriman dan harus bertakwa. Gak kepengen disebut wali, tapi setidaknya kalau kita beriman dan bertakwa, kita sudah menjadi kekasihnya Allah. Wali itu kan kekasih Allah. Kalau ngelihat kepada amalan kita mungkin belum nyampe. Tapi kalau ngelihat amalan Nabi Ibrahim, bagaimana beliau bisa menjadi disebut Khalilullah, kekasihnya Allah. Satu, punya bapaknya pembuat berhala, tetap harus dinasehati nih. Walaupun dia harus berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya, nasihatnya harus tetap, wahai bapakku. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, apakah atakbudu asnaman, apakah engkau menyembah kepada patung, kepada berhala yang jelas-jelas tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Mereka tidak bisa memberi makan, malah mereka diberi makan pun tidak bisa makan gitu ya. Sedangkan kita ini yang jelas-jelas berakal, kenapa menyembah sesuatu yang tidak bisa bergerak? Tapi ya namanya hidayah, walaupun itu bapaknya Nabi, tetap tidak beriman. Tapi Nabi Ibrahim tetap bakti, tetap berbuat baik sama ayahnya, sampai ketika ayahnya wafat, Nabi Ibrahim berkata, "Sa'astaghfirulaka, aku akan memintakan ampunan untukmu ya Allah, ya wahai bapak, kepada Allah." Hanya satu nabi yang diperbolehkan memintakan ampunan kepada Allah bagi orang tuanya yang kafir. Selain itu, kita punya orang tua tidak beriman, tidak bisa Bu memintakan ampunan. Kita cuma bisa memberikan hidayah kalau masih hidup. Kalau sudah wafat, sudah urusan masing-masing. Ya. Kok gitu banget ya? Gitu banget. Emang usahanya harus selama di dunia saja. Kecuali Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim Allah sudah kadung janji. Tapi akhirnya memang sudah menjadi ketentuan dari Allah, orang yang musyrik atau menyekutukan Allah tidak bisa masuk surga. Artinya bapaknya Nabi Ibrahim tidak bisa masuk surga, diampuni oleh Allah tapi dalam bentuk makhluk yang berbeda, bukan sebagai manusia. Dan Nabi Ibrahim merasa geli karena diserupakan seperti binatang yang melata. Nah, kemudian dekat-dekat di kaki Nabi Ibrahim merasa geli, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nabi Ibrahim tanya, mana bapakku? Itu yang barusan kau lempar adalah bapakmu. Jadi Allah sudah mengampuni, tapi kemudian memang tidak ada kesempatan bagi orang kafir untuk bisa masuk ke dalam neraka. Apalagi musyrik itu sudah tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga. Beda kalau dia itu mungkin ahli kitab, atau dia kafir dalam arti tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa dan lain sebagainya ya. Masih ada kesempatan, dan dia Islam masih ada kesempatan untuk bisa masuk surga. Tapi kalau dia musyrik, dia kafir, tertutup sekali untuk bisa masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi Ibrahim ketika sudah menjadi nabi melaksanakan sunat, Bu. Kalau Bapak berapa tahun sunatnya? 7 tahun, 8 tahun ya? Iya, masih kecil. Nabi Ibrahim itu 80 tahun dan sunatnya sendirian. Pakai kampak, kira-kira tegel nggak? Ya memang pakai kampak, alatnya cuma satu dan tidak ada anestesi, Masya Allah. Coba kalau sekarang mah anestesi. Ingat saya punya anak gemuk, anestesinya nggak cukup 1 ampul, masih berasa. Dan kalau Nabi Ibrahim itu tidak pakai alat bius ya, sendiri. Ini berat amat sih jadi orang Islam begitu gitu kan? Ya harus dijalankan. Termasuk misalnya para mu'alaf yang sudah pada masuk Islam, ya harus sunat walaupun usianya 80 tahun, 100 tahun mungkin, harus dilaksanakan sunat. Kemudian Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Namrud dan dilemparkan ke dalam kobaran api. Setelah itu Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Kira-kira tuh anak dapat kepengen bertahun-tahun
Karena dikatakan isinya mandul. Pada usia 90 tahun dikatakan isinya akan hamil. Girang banget itu. Di dapur tuh sambil nyiapin masakan buat tamunya. Ternyata tamunya malaikat ya. Nggak makan. Mau ngapain ini malaikat kok, orang-orang ganteng datang ke rumah saya nggak makan, pasti di malaikatnya. Iya, kabarnya dua, cuma bawa kabar dua. Satu, kabar gembira bahwa kamu dan istrimu itu akan memiliki anak. Istrinya senang benar. Tapi di balik kesenangan ada kesedihan. Kenapa? Ada kabar kedua, yaitu kami datang hendak memperingatkan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut akan kami hancurkan. Karena Nabi Ibrahim ada di Palestina, kota Nabi Lut ada di Sodom. Itu satu zaman. Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lut itu satu zaman. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, di dalam kaum itu ada Lut, saudara saya. Kalau Lut gampang, Lut mau orang beriman, akan kami selamatkan. Maka malaikat itu datang kepada kaum Nabi Lut dalam wajah yang rupawan kan, cowok semua ganteng-ganteng. Itu kaum Sodom lihat cowok, senang bener. Istrinya Nabi Lut itu kan akhirnya berkhianat. Tuh di rumah tuh banyak cowok loh. Wah, katanya nggak doyan cowok. Kok Nabi Lut tuh masukin tamu cowok gitu. Ataunya nyampe ke sana, kata Nabi Lut, kalian itu jangan melakukan sesuatu yang hina. Ini loh anak perempuanku, anak-anakku gadis-gadis. Harusnya kalian itu senang sama anak gadis, bukan anak cowok. Engkau kan sudah tahu kami nggak doyan gitu ya. Masya Allah, itu zaman Nabi Lut itu ternyata sekarang itu sudah merebak di seluruh dunia ya. Iya. Dan dengan terang-terangan. Jadi kalau sudah terang-terangan ya tinggal azabnya Allah aja gitu kan. Dan makin banyak yang berani masuk ke televisi, masuk ke media apapun gitu, dan mereka menginfluence ya, menularkan. Kemudian malaikat mengatakan, wahai Lut, larilah engkau secepatnya bersama kaummu yang beriman dan jangan nengok. Cuman jangan nengok doang. Semuanya lari, istrinya nengok. Kena tuh batunya. Dan batu itu sudah ada nama-namanya. Jadi nggak bakalan meleset, ngumpet bentaran, begitu lari pasti kena lagi. Dan batu itu berasal dari api neraka. Dibalik lagi tuh buminya. Sampai sekarang itu tanah tidak ada penghuninya. Bahkan semut pun tidak ada hidup di sana. Namanya kota Sodom. Makanya kalau naik haji lewat di antara daerah itu disuruh menitikkan air mata. Nah, kalau orang sekarang malah dicari adventure petualangan ke tempat penyiksaan, nggak boleh. Makanya kita tuh kalau mau rekreasi itu harus dilihat-lihat ke Jordan. Di Jordan ada apa namanya? Ada peninggalan kaum Nabi Syuaib atau kaum Ad. Nggak boleh lama-lama di tempat begitu tuh, bukan buat tempat rekreasi. Tempat diazab oleh Allah itu tidak boleh dijadikan tempat rekreasi. Jadi menjadi wali Allah itu banyak ujiannya. Kira-kira sanggup nggak? Itu tadi Nabi Ibrahim itu segitu ujiannya, belum lagi nanti istrinya diambil oleh Raja Namrud. Diambil paksa istrinya. Ditanya sama rajanya, ini istrimu, ini siapamu? Kalau Nabi Ibrahim mengatakan ini istri saya, habis Nabi Ibrahim pasti dibunuh. Diambil paksa istrinya. Tapi Nabi Ibrahim berbohong. Ini adalah saudara saya. Diambil Ibu Sarah oleh rajanya. Ini raja memiliki ratusan selir yang istilah kata kekuatannya pun luar biasa, tapi begitu menghadapi Ibu Sarah, kemaluannya lemas. Nggak bisa bangun. Sampai akhirnya mengatakan, jangan-jangan nih tukang sihir ini, perempuan sihir nih begini. Akhirnya dibebaskan Ibu Sarahnya, kemudian diberikan seorang budak yang namanya Ibu Hajar. Akhirnya Ibu Hajarnya dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, dibalik perjuangannya Nabi Ibrahim itu Masya Allah, sampai yang mungkin yang paling kita tidak akan tahan adalah disuruh meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir hanya dengan berbekal satu tempat minum air dan beberapa biji kurma. Kira-kira sanggup nggak? Bukan yang laki-lakinya sanggup, laki-laki sanggup aja, perempuannya sanggup nggak gitu ini. Pak mau pergi sebulan, ATM mana Pak? Kulkas isi, semuanya harus penuh ya kan? Tapi istrinya Nabi Ibrahim itu ditanya, wahai Ibrahim kau hendak kemana? Nabi Ibrahim jalan aja, kagak nengok-nengok. Wahai Ibrahim kau hendak kemana? Meninggalkan kami di tengah padang pasir tidak berpenghuni, gak ada pohon, gak ada teduhan sama sekali. Membayangin Bu, bukan seperti sekarang Ka'bahnya itu Ka'bah
Itu dulunya perempatan doang, nggak ada apa-apaan, hanya gundukan batu saja, tidak ada pohon, tidak ada lampu, tidak ada apa-apa. Yang ketiganya, Ibu Hajar mengatakan, apakah ini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Tapi tetap tidak nengok. Kalau nengok mungkin nggak akan tega ya. Bayi gitu, baru lahir. Akhirnya Nabi Ibrahim berjalan, setelah mungkin kira-kira tidak akan kelihatan punggungnya lagi, Nabi Ibrahim berbalik berdoa, ya Allah, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, anakku, biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan mereka di lembah di sisi Baitullah yang engkau haramkan, yang engkau sucikan, tidak berpenghuni. Apa yang diminta Nabi Ibrahim? Bukan disuruh kaya, enggak, Nabi Ibrahim enggak minta mereka jadi kaya. Robbana liyuqimus shalah, itu yang diminta. Ya Allah, jadikan mereka ahli sholat. Nah, kita kadang-kadang sama anak itu gimana? Nasihatnya gitu enggak? Nasihatnya tidak gitu. Kalau kita rajin belajar ya, nah, kalau sholatnya mah enggak ingat. Oh, Nabi Ibrahim itu Robbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah mereka orang yang mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikanlah hati setiap manusia yang melihat kepada mereka akan tunduk, akan senang kepada mereka.